Budidaya ini paling cocok kalau dekat dengan pasar buah atau pasar yang ada di kota. Artinya selain untuk peningkatan ekonomi, bisa untuk mengurangi dampak yang ada, sampah yang ada di masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Yulistanto, Kepala Desa Njoho. Ini adalah budidaya maggot di Desa Njoho. Asal mula budidaya maggot ini adalah terkait dengan adanya sampah organik yang ada di Desa Njoho, bahwa maggot ini dipergunakan untuk untuk mengurai sampah. Jadi sampah ini nanti bisa jadi bahan pangan dari maggot itu. Itulah awal mula budidaya maggot di Desa Njoho. Nah, awal muasal kita belajar budidaya maggot ini, kita melakukan pelatihan di Desa Sambirjo, Kecamatan Prambanan, Sleman. Di sana sudah ada budidaya maggot yang secara berkesinambungan. Artinya mereka sudah mengaplikasikan apa yang namanya greenhouse. Jadi dari sampah jadi pakan maggot, dari maggot jadi pakan ternak, baik untuk pakan lele, pakan ayam, dan segala macam. Langkah yang kita ambil untuk budidaya maggot ini sebetulnya satu, yang penting intinya maggot ini adalah pemakan sampah. Artinya ketika di suatu wilayah ada sampah organik yang banyak, kita bisa mengembangkan budidaya maggot ini makin besar. Ini cuma dibutuhkan ongkos produksi dari budidaya maggot ini adalah mencari sampah organik, baik sampah buah, bisa sampah ternak. Sampah ternak itu ada yang namanya kotoran hewan ayam, petelur, atau bisa juga sampah buah atau sisa-sisa makanan yang ada di rumah. Nah gini, kalau budidaya maggot itu sebetulnya hal yang utama cuma tekad. Orang tidak gampang jijian sama sampah. Terkait dengan permodalan awal itu sangat murah sekali, karena kita hanya memerlukan seperti jaring untuk meletakkan lalatnya, seperti yang di belakang itu juga rumah untuk untuk meletakkan maggot. Jadi biaya sangat efisien sekali. Jadi kita cuma perlu biopon, nanti bisa dilihat bioponnya, tempat untuk meletakkan pupanya. Jadi kita simpel saja budidaya maggot ini intinya cuma di sampah, Mas. Nah, perawatan maggot ini juga tidak satu hari dikasih makan ya cukup. Jadi tidak begitu susah. Artinya memang dilihat sepele sekali. Jadi tidak terlalu ribet, ini harus diapakan, ini harus diapakan, juga tidak. Intinya cuma sampah, perawatannya itu cuma kasih makan saja. Satu hari bisa sampah dibalik sekali atau dua kali sudah cukup. Artinya kalau sampahnya banyak ya maggotnya banyak gitu, Mas. Ini jadi di sini ada siklus untuk maggot. Jadi ini dari dari siklus dari produksi telur. Jadi dari bayi larva sekitar ukuran 1 sampai 1 mm ini, terus langsung usia maggot ini paling antara 0 sampai 21 hari untuk larvanya. Dari larva terus menjadi prepupa, itu umur antara 18 sampai 24 hari. Dari larva ke prepupa membutuhkan waktu sekitar 7 hari. Selepas itu dari prepupa menjadi lalat antara 7 sampai 14 hari. Artinya apa? Budidaya maggot ini paling memerlukan waktu sekitar 40 hari dari telur menjadi lalat lagi. Di larva dewasa, masa panen nanti di larva dewasa sekitar umur 14 sampai 21 hari bisa dipanen. Kalau makan cukup, dalam 11 sampai 13 hari bisa panen. Nah, ini keuntungan dari maggot ini adalah protein dari maggot ini adalah 42 sampai 48%. Artinya protein maggot ini sangat dibutuhkan untuk pakan ternak, baik pakan ikan maupun pakan burung, juga bisa untuk pakan ayam. Artinya ke depan tentunya kita memerlukan peralatan untuk memproses maggot ini untuk menjadi
pakan ternak yang berupa pelet. Tapi untuk sekarang secara maggot segar kita langsung kasih makan. Untuk ternak lele, ternak ayam bisa langsung. Jadi kalau maggot ini sekarang harga di pasar maggot itu sekitar Rp7.000. Sekarang Rp7.000 maggot per kilogramnya. Artinya maggot ini bukan sekedar kita jual larva, kita juga bisa jual telur dari lalat BSF ini. Per gramnya sekarang di pasaran Rp5.000 untuk telur lalat BSF. Jadi sehari kalau kita bisa produksi sekitar 20 kilo atau 10 kilo per hari, kita bisa dapat 100 atau 70.000 per hari kalau kita produksinya satu hari 10 kilo larva maggot. Kalau bisa kita lipatkan, artinya satu hari 20 kilo, sebulan kita sudah bisa 4 sampai 5 juta. Untuk sebagian yang ada di sini penjualan biasanya diambil dari para peternakan ayam, juga diambil untuk pakan burung murai biasanya. Jadi setiap seminggu sekali mereka ambil, karena ini kan bisa bertahan lama gitu. Nah, pesan-pesan untuk para pembudidaya yang baru mau belajar, sebetulnya intinya yang penting ora gampang jijian, tidak takut dengan sampah. Artinya budidaya ini sangat mudah, bisa belajar ke sini langsung, bisa langsung untuk budidaya.